Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di dalam Al-Qur'an ada perbedaan dalam penafsiran. Kadang-kadang ada perbedaan dalam penafsiran. Perbedaan dalam penafsiran terbagi menjadi dua. Ketika kita membaca tafsir, kadang-kadang kita melihat perbedaan dan perbedaan tersebut terbagi menjadi dua. Ada namanya khilaf tanawwu', yaitu perbedaan beragam. Ini pada hakikatnya bukan perbedaan. Jadi jangan sampai kita salah paham. Perbedaan beragam dan yang kedua perbedaan yang berlawanan dan bertentangan. Khilaf tabad. Tabad dan tanawwu'. Tanawwu' atau beragam, contohnya kata al-ma'un. Al-ma'un dalam surat al-ma'un, yamna'un al-ma'un. Ada yang mengartikan atau menafsirkan al-ma'un dengan jarum misalkan. Ada yang mengatakan dengan panci misalkan. Padahal artinya adalah sesuatu yang sepele. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka mencegah dari hal-hal yang sepele, yang sedikit. Ya, mereka adalah orang yang mendustakan agama. Nah, ketika diartikan dengan jarum atau diartikan dengan panci atau dengan garam, itu semua tidak bertentangan. Itu hanyalah contoh-contoh saja, tidak bertentangan penafsiran tersebut. Seperti misalkan saya katakan Ahmad, satu orang, ada orang namanya misalkan Ahmad. Ahmad orangnya tinggi. Satu orang lain mengatakan Ahmad orangnya putih. Satu orang lain mengatakan Ahmad orangnya kuat. Tinggi, putih dan kuat tidak bertentangan. Bisa saja Ahmad adalah orang yang tinggi, kemudian orang yang kuat, ya, dan orang yang putih. Tidak bertentangan sama sekali. Bisa tiga sifat itu bisa ada di dalam diri Ahmad. Jadi tidak bertentangan, tapi penyifatan yang beragam. Nah, itu perbedaan pertama. Jadi tidak ada perbedaan dan semuanya harus diambil. Semuanya harus diambil. Kemudian yang kedua ada lagi perbedaan yang tabad, artinya berlawanan. Seperti contohnya firman Allah, thalathata quru. Tiga, saya bawakan selalu contoh ini supaya diingat. Tiga quru artinya apakah haid atau suci. Ini bertentangan karena haid dengan suci tidak sama. Oleh karena itu harus kita cari pendapat yang kuat baru diambil. Harus ditinggalkan salah satunya karena bertentangannya berbeda, berlawanan. Ini penting untuk dipahami ketika membaca tafsir, sehingga ketika kita mengambil satu pendapat atau ketika melihat suatu tafsir bisa mengetahui mana yang beragam dan mana yang bertentangan. Seperti perkataan kita kepada Ahmad tadi. Kalau yang pertama kita katakan Ahmad tinggi, putih dan juga Ahmad kuat, itu tidak bertentangan karena semuanya tidak ada yang bertentangan dalam penafsiran. Kalau kita katakan Ahmad tinggi, kemudian ada orang mengatakan Ahmad pendek. Nah, di sini baru terjadi perbedaan karena tinggi dengan pendek adalah perbedaan yang tabad atau perbedaan yang berlawanan. Di sini baru kita melihat dan mempelajari dan melihat mana yang benar dari dua perkataan tersebut. Apakah ada kita lihat sanadnya, kita lihat riwayat daripada penafsiran tafsir tersebut benar atau tidak, pendapat mana yang lebih kuat, yang sesuai dengan kebenaran mana, apakah yang mengatakan panjang atau mengatakan pendek dan sebagainya. Allahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.